Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Majelis Ta'lim Al-Basirah di aula pesantren Darul Al-Quran Singosari Malang yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin pada pembahasan tata cara adab sopan santun jual beli. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, faslun fasal fil amri tsani, yaitu perkara yang kedua di dalam masalah adab sopan santun tata cara jual beli. Ini terjadi pada penjualnya, terutama wal adlu. Hendaklah seorang yang berbisnis itu berbuat adil. Wajtinabudz zulmi fil muamalati, yaitu menjauhi dari kezaliman dalam bermuamalah. Muamalah itu ya transaksi, begitu ya. Na'ni bidzulmi, yang kami maksud dengan kezaliman, ma yatadarraru bihil ghair, apa yang menyebabkan orang lain itu merasa dirugikan. Bahwa yang qasimu ila ma ya'ummu dararuhu wa ma yakhussu. Ada dua pembagian. Yang pertama adalah apa yang merugikannya itu secara umum, ada juga yang secara khusus. Jadi adil yang dimaksudkan adalah seorang penjual atau pembisnis harus bisa memperlakukan mitra kerjanya atau pelanggannya secara adil. Jangan sampai orang berbisnis itu niat merugikan pembelinya, itu bisa hukumnya tidak sah jual belinya. Termasuk diantaranya al-ghisyu, itu menipu. Orang jualan yang niat menipu itu tidak sah jual belinya, maksudnya dosa. Kalau dia dapat uang dari hasil penjualannya, ya uangnya uang haram, begitu ya. Ini antara lain, macam-macam. Kalau di pasar misalnya ini yang ada di dalam ayat Al-Quran, wailul lil mutaffifin, ya, itu apa? Takaran timbangan misalnya. Orang yang berbisnis ini logika secara umum, kalau dia menjual otomatis dia kepingin keuntungannya itu kan besar, ya. Maka banyak orang yang menjual sesuatu. Saya gambarkan menjual beras gitu. Jualnya 1 kilo itu dengan harga 1 kilo. Kita sebutkan 1 kilonya 50.000 gitu ya, misalnya. Pembelinya membayar 50.000, tapi dapatnya nggak 1 kilo persis, dikurangi. Misalnya ada penjual yang nakal, karena apa? Bagian timbangannya ini dikurangi. Dikasih pemberat apa gitu ya, bagian tempat apa yang meletakkan beras, misalnya dikasih magnet itu apa, sehingga ukurannya itu enggak tepat 1 kilo, bayarnya tetap. Nah ini namanya apa? Ghish. Ghish itu apa? Penipuan. Kalau misalnya hitungan ada semacam ini jualan tusuk sate ya misalnya. Berapa tusuk sate harganya? 1 ikat. Ditulisi 1 ikat 50 apa? Biji.
50 biji misalnya, 50 tusuk, oh bukan tusuk, 50 biji. Harganya berapa? Ditulis 20.000 misalnya ini. Ya. Nah, tatkala kita beli dengan mengeluarkan uang 20.000, kita paham, kita sebagai pembeli paham bahwasanya jumlah satu ikat itu berapa tadi? 50 biji. Ternyata begitu di rumah kita itu hanya 48 misalnya. Nah, dikurangi berapa? 2 biji. Ini apa? Namanya penipuan. Itu kita yang beli kita tidak berdosa, tapi yang menjual dia berdosa karena dia telah menipu. Nah, itu adab sopan santun. Gak boleh menjual barang dengan cara menipu seperti itu. Tidak apa? Hukumnya tidak boleh. Namanya wastinabudz zulmi fil muamalati. Tidaklah menjauhkan diri dari kezaliman di dalam transaksi. Yang mana yang dimaksud transaksi itu ada 2 hal. Maksudnya merugikan orang lain ada 2 hal. Ada yang dihitung secara umum, ada yang dihitung secara umum, ada yang dihitung secara khusus. Al-awwal, ini pertama kita pelajari yang dihitung secara umum, yang dorornya atau kerugiannya ini menyeluruh gitu ya, bagi semua orang. Apa itu? Al-awwalu, yang pertama, al-ihtikar, yaitu menimbun. Nah, menimbun apa? Barang, kalau beras yang menimbun beras, kacang yang menimbun kacang, gula menimbun gula ya. Tapi ada beberapa, apa itu? Wa manhiyun anhu, yaitu menimbun barang itu manhiyun anhu, dilarang di dalam syariat. Lima fihi min ghala isy'ri wa tadjikil aqwati 'alan nas. Karena apa? Menimbun barang itu bisa menyebabkan tingginya harga, atau juga menyulitkan keberadaan al-aqwat, bahan pokok, kita katakan sembako, alanas, terhadap masyarakat. Kalau misalnya saya katakan 1 Singosari ini ya, 1 Singosari ya rata-rata masyarakat yang membeli juga orang Singosari, yang menjual orang Singosari. Ada orang kaya misalnya ini membeli beras-beras di seluruh wilayah Singosari ya, kemudian beras itu menjadi langka. Karena beras menjadi langka, maka kalau masih ada 1 kintal 2 kintal pasti harganya mahal, kan begitu. Nah, menimbun semacam demikian ini hukumnya haram, dan ini merugikan masyarakat secara umum. Maka seluruh warga Singosari dirugikan karena apa? Ada penimbunan beras di suatu tempat. Demikian dengan sembako. Apa sembako? 9 bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya apa tadi? Beras, minyak, gula, dan lain sebagainya. Wa sifatuhu, adapun yang dimaksud penimbunan ini sifatnya adalah ayyastakthira min ibtiya'il ghalati fil ghalati. Sifatuhu, sifatnya an yastakthira, hendaklah ia memperbanyak ibtiya'il ghalati, untuk membeli atau mengkulak al-ghalati, barang-barang sembako, fil ghalai, untuk menaikkan harga. Ini tidak boleh ya. Ya memang orang kaya pun modalnya besar, tapi dia suka apa? Kulaan kepada semua pihak ya. Kemudian niat harganya dimahalkan. Itu tidak boleh. Wa tarabbasu biha ziyadatal as'ari, untuk mengatur pihak dengan pembelian yang banyak itu di dalam apa? Peninggian harta. Hukumnya apa? Haram.
Wa amma idza takhalat lahu hullatun min dai'atihi wa habasaha falaisa muhtakiran. Wa amma adapun idza dakhalat lahu hullatun, kalau yang dimaksudkan menimbun itu hullatun, dia mempunyai kebun, dia mempunyai penghasilan sendiri min dai'atihi, dari kebun pribadinya, wa habasaha, kemudian tidak menjualnya, dia tidak langsung menjualnya, falaisa muhtakiron, tidak dikatakan penimbunan. Misalnya saya punya sawah gitu ya, sawah saya itu 10 hektar, karena itu milik saya rawat sendiri, hasilnya kemudian belum saya jual, menunggu harta yang baik sehingga harga di pasaran naik, barulah saya jual, itu tidak apa-apa. Kalau tadi bedanya, ada orang kaya yang membeli dari segala sektor, sebut saja di Singosari ya, semuanya dibeli, ya seperti tengkulak begitu ya, tapi ditimbun di tempatnya sendiri setelah memberi dari beberapa petani atau pemilik beras. Ini berbeda dengan begini, saya petani, saya ini mempunyai misalnya 10 hektar sawah, kemudian panen, saya tidak keburu menjualnya, saya melihat harganya bagaimana, pasaran bagaimana. Kalau sekira harganya naik baru saya jual, itu beda, itu boleh ya, boleh, bukan namanya ihtikar atau penimbunan, tapi mengatur keuntungan bagi saya karena saya tidak merugikan orang lain ya. Beda kalau tadi kan merugikan banyak pihak, kalau saya enggak begitu. Dan saya ini berisiko loh ya, kalau menimbun semacam itu milik saya sendiri. Berisiko apa? Mungkin padi yang saya simpan ternyata dimakan tikus misalnya, kan rugi ya. Tapi dia bisa mengatur, orang ini bisa mengatur, oh saya jual sekian, itu bukan ihtikar, bukan penimbunan ya, dan tidak berdosa. Wa kadzalika idza kana syira'u fi halil ittisa'i war rukhsi ala sifatin la yudayyiqu 'alan nas. Demikian juga kalau ada orang kulaan, tapi di saat barang itu, misalnya beras, ini banyak melimpah di tengah masyarakat, dia membeli banyak gitu saja jumlahnya ya. Kemudian dia letakkan di satu tempat, bukan ditimbun ya, tapi disimpan. Loh, tiba-tiba ada suatu kondisi, misalnya kebanjiran itu apa, kan mungkin terjadi ya. Dia tidak ada niat ihtikar, ihtikar tadi menimbun dengan menaikkan harga. Tapi ini ya suatu hal yang kebetulan, dia beli banyak, tiba-tiba barang itu langka karena ada kejadian alam misalnya. Kemudian dia menjualnya dengan harga yang pantas atau yang mahal gitu ya. Ini tidak apa-apa, tapi ya tidak boleh menaikkan harga sekira masyarakat tidak bisa beli, tidak begitu. Cuman lebih mahal dari harga biasanya, itu boleh-boleh saja ya. Wa fil jumlati tukrahu tijaratu fil quti li'annahu kiwamul adami. Sebenarnya pengertian secara umum itu makruh orang berbisnis di dalam masalah sembako. Karena apa? Karena sembako itu menjadi kepentingan utama bagi manusia. Maksudnya kalau bisnisnya itu mencari keuntungan yang berlebih, itu tidak boleh, makruh hukumnya. Tapi kalau bisnis artinya secara umum masyarakat masih bisa menjangkau. Saya gambarkan misalnya begini ya, kita punya tetangga namanya daerah Tumpang gitu ya. Kita hidup di Singosari misalnya. Di Singosari ini beras 1 kilo berapa ya? Beras 1 kilo ya, saya nggak tahu ya. Sebut 15.000 misalnya 1 kilonya ya. Kemudian saya pulangan beras di
Mana ditumpang karena di sana tempatnya sawahnya masih luas, banyak petani. Saya mendapatkan harga berapa ya? 13.000. Kemudian saya jual di Singosari menjadi 16.000 dan itu laku misalnya karena berasnya lebih baik daripada kondisi beras asal Singosari. Boleh apa tidak boleh? Boleh ya, karena masih wajar. Tapi kalau saya menjualnya 1 kilonya misalnya sudah mencapai 75.000 gitu ya, supaya orang-orang beli pada saya timbun, ini kan merugikan banyak orang. Itu yang haram, minimal makruh. Karena apa? Bisnis dalam masalah apa? Sembako ini rawan merugikan banyak orang. Naudzubillah min dzalik. Jelas ya? Karena itu kalau kita mau bisnis sembako, jangan sampai menyusahkan masyarakat. Ya, ambillah yang secukupnya, yang normal. Tapi kalau saya menghitungnya salah, saya mohon maaf. Saya ini bukan pedagang, jadi tidak ngerti harga-harga dan begitu paham. Tapi secara teori tadi apa yang saya sampaikan, ini perlu diwaspadai, jangan sampai menaikkan harga sehingga masyarakat merasa keberatan. Kalau sampai masyarakat mati gara-gara ada timbunan beras misalnya sembako, maka yang menimbun ini dosa besar. Ya. Tapi kalau hanya rugi saja, yang minimal dosa biasa. Kalaupun ruginya tidak banyak, minimal jual beli di dalam masalah sembako hukumnya makruh. Kalau jual beli itu masalah misalnya kayak baju, pakaian dan sebagainya yang tidak terkait dengan sembako itu jauh lebih baik. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.